Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalamnya, berpindah dari maut. Nah, saudara sekalian, seorang ayah Spanyol memutuskan berdamai dengan putranya yang lari ke Madrid. Dengan penuh rasa sesal, sang ayah memasang iklan di surat kabar El Liberal dengan pesan, "Paco, temui Papa di Hotel Montana hari Selasa tengah hari. Semua sudah dimaafkan, Papa." Nah, untuk kita ketahui, Paco adalah nama yang sangat umum di Spanyol. Mungkin serupa dengan nama Budi di Indonesia. Nah, ketika sang ayah yang sangat merindukan putranya itu datang ke halaman hotel Selasa siang yang dinanti-nanti itu, ia tidak pernah menduga apa yang akan ditemuinya. Sekitar 800 pemuda bernama Paco menunggu ayah mereka. Bayangkan, 800 orang bernama Paco juga ternyata sangat membutuhkan pengampunan dari ayah mereka. Bayangkan bagaimana masing-masing orang yang bernama Paco itu suatu hari membuka surat kabar dan membaca kalimat itu, "Paco, semua sudah dimaafkan, Papa." Betapa hati mereka terguncang, dipenuhi dengan pengharapan yang besar bahwa iklan itu benar ditujukan bagi mereka. Betapa mereka mengharapkan bahwa papa mereka lah yang menulis iklan itu. Betapa hati mereka merindukan pengampunan, penerimaan kembali. Betapa dunia membutuhkan anugerah. Dan bayangkan pula betapa kagetnya masing-masing Paco ini menemukan 800 Paco yang lain yang menanti di tempat yang sama siang itu. Betapa mata mereka terus berkeliling mencari ayah yang sangat mereka rindukan. Dan betapa sakitnya mengetahui bahwa hanya satu Paco yang beroleh anugerah itu. Sementara katakan saja 799 Paco yang lain harus pulang dengan kekecewaan yang mendalam dan terus mengharapkan sebuah pengampunan. Jemaat sekalian, cerita ini menggambarkan betapa dunia membutuhkan yang namanya anugerah. Itulah mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk bisa saling mengasihi. Karena kebutuhan terbesar dunia adalah kasih. Bahkan sampai sekarang pun kebutuhan utama dunia dan kita bukanlah vaksin, tetapi sebuah kasih. Buat apa kita sehat tetapi tidak ada orang yang mengasihi kita? Dan buat apa kita sehat tetapi kita pun tidak bisa mengasihi? Yohanes mengatakan siapa membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh tidak akan memiliki hidup yang kekal. Maka di sini kita dapat mengerti satu hal, rekan-rekan, bahwa perintah di dalam hukum yang ke-6, jangan membunuh, itu berarti perintah untuk jangan kita sampai membenci. Sebab siapa yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Hidup kekal dimulai dari kita dapat mengasihi saudara atau anggota keluarga kita. Mengapa? Karena dari keluargalah kebencian dan akar kepahitan mudah sekali untuk berakar. Firman Tuhan menunjukkan sebuah cerita yang menarik tentang Kain yang membunuh Habel, adiknya. Karena kebenciannya membuat dia melakukan sebuah pembunuhan. Itulah kenapa Tuhan menyuruh kita untuk bisa mengasihi dimulai dari keluarga. Karena sekali lagi, dari keluargalah kebencian dan akar kepahitan mudah sekali untuk berakar dan bertumbuh. Karena di dalam keluarga
Kita berharap untuk dicintai, tetapi justru yang terjadi adalah seringkali sebaliknya. Hal itu wajar, mengapa? Karena kita bukanlah kasih, kita adalah dosa. Tetapi jika kita telah mengenal dan menerima Allah, maka untuk bisa mengasihi dan mengampuni saudara dan anggota keluarga kita itu menjadi sangat mungkin. Sebab Allah adalah kasih. Sekaligus menjadi tanda bahwa kita telah berpindah dari maut kepada hidup. Dan itu berarti kita telah menerima dan merasakan pengampunan dari Allah atas dosa-dosa kita. 1 Yohanes 3 ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Sudahkah kita mengasihi anggota keluarga kita? Tidak mudah, tetapi kalau kita menerima dan merasakan Kristus yang sudah mengampuni kita, maka kita pun akan sanggup dan Tuhan akan menolong kita untuk kita dapat mengasihi saudara dan anggota keluarga kita yang lain. Entah itu kakak kita, adik kita, bahkan entah itu mungkin pasangan kita, anak-anak kita, ataupun orang tua kita. Mari jemaat sekalian, kita menyatakan hidup kita yang baru dengan mengasihi dan mengampuni anggota keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh menyapa setiap kami. Begitu sederhana, tetapi kami seringkali Tuhan melewatkannya, kami seringkali melupakannya, bahkan kami tidak bisa melakukannya. Tuhan, mengasihi tidaklah mudah. Karena itu bukanlah bahasa kami. Kami bukanlah kasih itu. Tetapi Tuhan, Engkau adalah kasih dan Engkau telah menerima kami, Engkau telah mengampuni kami. Karena itu Tuhan, untuk setiap kami yang sudah menerima-Mu, yang sudah merasakan kasih-Mu, tolong kami Tuhan untuk kami pun bisa mengasihi, menerima saudara kami, anggota keluarga kami yang lain. Dan apabila untuk setiap jemaat yang belum menerima dan merasakan kasih-Mu, Tuhan, bukakan hati mereka, kiranya Roh Kudus boleh bekerja, sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa hebatnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.